Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan saya di Mr. Santos Channel. Untuk URL-nya itu nggak bisa Mr. Santos ya teman-temannya, informasi aja. Jadi kalau untuk langsung di browsernya itu www atau www.youtube.com/mrsantoso. Nanti akan langsung mengarah ke channel ini. Kenapa ada tambahan O di belakangnya? Karena kalau Mr. Santos itu udah beberapa banyak yang menggunakan. Tetap nama channelnya adalah Mr. Santos. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe atau mengikuti materi-materi yang ada di channel ini. Mudah-mudahan bisa terbantu atau bermanfaat. Dan juga terima kasih kalau sudah membagikan ke teman-teman yang lain. Di sini kita belajar bareng-bareng. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, kita harus saling kerjasama membantu teman-teman kita yang ingin belajar. Kasihan teman-teman kita yang belajar dengan gangguan kendala jaringan dan lain sebagainya. Dengan kita membuat tutorial seperti ini, yang bisa diakses kapan aja, di mana saja, mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Oke, pada sesi ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita menerapkan video transition ke dalam proyek kita. Pada pertemuan kemarin yang berkaitan sama Adobe Premiere, kita sudah membahas tentang bagaimana cara menerapkan video effect ke dalam video di proyek kita. Nah, pada sesi ini kita akan membahas bagaimana cara menerapkan video transition ke dalam proyek kita. Untuk versi Adobe Premiere-nya menyesuaikan saja ya teman-teman ya. Kita langsung masuk ke program Adobe Premiere-nya. Kalau ada bahasa-bahasa ataupun ada langkah yang kecepatan, apabila teman-teman tertinggal, silahkan diputar ulang untuk tutorial ini. Nah, itulah kenapa kita buat tutorial, supaya bisa diulang-ulang bagi teman-teman yang baru belajar Adobe Premiere, itu bisa lebih cepat untuk memahami. Kalau masih belum paham, putar lagi teman-teman. Oke ya, kita langsung saja. Kita akan terapkan di gambar ataupun di video sama aja teman-teman. Nah, misalnya kita akan terapkan dulu di video ya. Kita lihat, kita cari materi dulu untuk contoh ya. Kita pakai materi yang saya gunakan buat ngajar saja. Kita ambil salah satu video. Ini yang kemarin. Kita akan gunakan yang ini aja. Kita ambil 3 video misalnya ya. Kita cara menerapkan efek transisinya, video yang akan kita berikan efek transisi, itu kita tarik dulu ke dalam timeline ya. Ini ada pilihan change sequence atau keep existing setting, itu teman-teman udah ada di materi-materi kemarin yang sebelumnya. Kalau change itu nanti otomatis aspek rasio kita itu akan mengikuti video yang kita masukkan ya. Kalau keep berarti ngikutin dari apa yang sudah kita buat, lembar kerja yang kita buat. Karena tadi lembar kerjanya saya buat file, terus video ini kan agak kecil. Jadi teman-teman nanti kalau ada pilihan seperti ini tinggal ditentukan aja. Mau dibuat ukuran yang ngikutin dari video yang kita punya atau ngikutin lembar kita yang kita punya. Kalau mengikuti lembar kita yang kita punya ya kita pilih keep existing setting. Kalau ingin mengikuti dari video yang kita masukkan change sequence setting. Saya ingin mengikuti lembar kerja saya misalnya. Nah, videonya kecil karena lembar kerjanya lebih besar. Kita perbesar saja teman-teman ya. Oke, ini video pertama. Kita perbesar tampilannya. Ini video pertama kita. Terus kita masukkan untuk video yang keduanya. Di sampingnya teman-teman ya. Ini di sampingnya dan dia harus posisinya satu track. Kalau dalam video namanya track. Kalau dalam aplikasi lain misal Photoshop itu namanya layer ya. Harus di sampingnya di dalam satu track kalau ingin membuat transisi yang berdampingan. Yang disebut dengan efek transisi itu adalah efek perpindahan dari klip 1 ke klip kedua atau efek perpindahan dari scene 1 ke scene 2 ataupun efek perpindahan dari gambar 1 ke gambar 2 atau gambar yang sebelumnya dengan gambar yang setelahnya ya. Jadi pengertiannya efek transisi itu adalah efek perpindahan ya.
Nah, ini kita contohkan untuk dua klip yang sudah kita jejerkan, karena nanti penerapannya sebenarnya di depan juga bisa teman-teman, satu gambar pun juga bisa kalau di Premiere. Nah, kita coba yang lazim dulu adalah perpindahan antara dua klip seperti ini. Nah, di sini kalau kita jalankan, nah itu tidak ada efeknya, langsung pindah ke klip yang setelahnya ya. Nah, kita buka efek transisi, itu adanya di bagian panel efek, sama seperti kemarin pemberian efek video, tepatnya sama. Di situ kita pilih jangan efek video ya, tapi efek transition. Nah, di sini adalah efek-efek yang digunakan untuk perpindahan teman-teman. Ini banyak sekali, ada 3D motion, ada dissolve dan lain sebagainya. Ini banyak sekali ya. Nanti teman-teman tinggal dicoba satu-satu efek yang bagus mana, yang kurang bagus mana. Bagus tidaknya itu tergantung dari teman-teman dalam mengemasnya ya. Sekali lagi, sebuah efek kalau tidak diedit itu tidak ada perubahan yang signifikan. Ini misalnya saya masukkan efek yang paling banyak digunakan untuk dunia perfilman ya, untuk editing ya. Itu adalah efek perpindahan cross dissolve. Caranya sama, diklik, ditahan, ditarik, dilepaskan di bagian perpotongan antara klip 1 dan klip 2. Klik, di drag ya, klik drag and drop. Nah, nanti dia otomatis akan muncul seperti itu teman-teman. Nah, ini ada muncul Insulfin Media. This transition will contain repeat frame. Kita oke ya. Nah, efek yang kita masukkan tadi kalau kita jalankan nanti hasilnya seperti ini. Nah, efek dissolve itu adalah gambar yang atau klip yang pertama makin hilang, klip yang kedua makin muncul teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita jalankan seperti ini. Nah, gitu. Jadi halus perpotongannya. Nah, ini biasanya sering banget digunakan untuk pengeditan dalam editing video. Efek ini masih bisa disetting. Cara settingnya, diklik efeknya, jangan videonya ya teman-teman ya. Diklik efeknya, pilih efek kontrol. Nah, di sini ada pilihannya. Ada durasinya. Durationnya mau lama atau mau sebentar. Misalnya kita mau sebentar. Nah, misalnya kita buat 11. Nanti dia akan sebentar. Nah, gitu. Dia akan cepat untuk efek itu. Nah, gitu. Kalau mau lama ya kita tinggal tambahkan lama. Dengan cara diklik, ditahan, itu teman-teman bisa geser mouse-nya ke kanan dan ke kiri, ataupun di input di sini juga sama aja, ya. Jadi cara memperpanjang atau memperpendek durasi dari efeknya, teman-teman pilih efeknya dulu, masuk ke efek control, di sini ada duration. Kalau mau menggunakan klik dan geser mouse-nya, diklik tahan aja teman-teman, diklik tahan di angka situ, terus geser seperti itu. Nah, dimainkan mouse-nya ke kanan dan ke kiri. Nanti akan memperpanjang, memperpendek durasinya. Atau diklik di dalam angkanya, di input aja. Ingat, angka yang terakhir adalah millisecond, depannya adalah second, terus depannya adalah minute, ya, menit, ya, atau minute, ya. Di depannya lagi adalah hours atau jam. Terus di bawahnya ada alignment. Alignment adalah perataan. Efek ini kita mau masukkan di tengah-tengah atau di depan dan di belakang. Artinya mau di belakang dari gambar atau klip yang pertama atau di depan dari klip yang kedua, gitu maksudnya teman-teman. Kalau mau center add cut berarti di tengah-tengah seperti ini, kan dibagi dua nih, tengah-tengah. Kalau mau start add cut nanti adanya di depan dari klip yang selanjutnya. Start add cut ya, start add cut ya. Hasilnya sama teman-teman seperti ini. Nah, cuma gambar yang pertama ini tidak ada efek sama sekali. Nanti di gambar keduanya dia baru masuk seperti itu. Nah, kita bedakan dengan end add cut. Nah, seperti itu. Jadi di gambar pertama itu udah masuk, atau di video pertama itu, ini video kedua udah masuk teman-teman. Tapi nanti pas di video kedua itu tidak ada. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya untuk dua video ini saya lebih suka menggunakan center add cut. Tapi pada prinsipnya itu semuanya sama ya. Nah, di sini ada pilihan start, ada end-nya, nanti disesuaikan teman-teman maunya seperti apa. Oke. Nah, itu cara memasukkan efek transisi ke dalam dua klip atau video. Terus bagaimana cara kita memasukkan efek transisi apabila videonya cuma satu? Anggap videonya saya punya satu ya, ini saya hapus dulu ya. Saya hapus. Nah, cuma satu yang hanya video ini, bisa nggak dikasih transisi, diberikan efek transisi? Itu bisa teman-teman. Misalnya saya akan buat efeknya menggunakan
atau zoom aja, kita pakai zoom ya biar agak keren dikit ya. Kita pakai zoom. Masukkan aja teman-teman, diklik, di drag, dilepas di misalnya mau depan apa belakang, misalnya di depan. Nanti otomatis akan ada efek zoom seperti ini. Nah, nongol, nah gitu, baru dia jalan. Nah, gitu teman-teman ya. Ini nongol, baru dia jalan. Nah, ini efek transisi bisa diterapkan di depan ataupun di belakang. Kalau kita misalnya mau di belakang, saya akan masukkan misalnya efek apa nih teman-teman. Kita asal aja ya. Misalnya spin W misalnya ya. Kita masukkan spin W di belakang. Nah, itu juga tetap bisa teman-teman. Nah, inilah enaknya kita menggunakan Adobe Premiere. Jadi efek ini bisa diterapkan di dalam satu klip ya. Baik gambar ataupun video sama. Nah, saya ulangi lagi ya, saya praktekkan kembali. Saya akan masukkan 3 seperti itu, terus rasternya kita masukkan. Nah, jadi kalau mau ada transisi di antara klipnya ya ditempelin seperti ini teman. Kalau terpisah, ini berarti harus ada dua efek transisi, yang di klip pertama dan klip kedua. Agak ribet, mendingan dijejerkan seperti ini. Kita berikan efek, masuk ke efek, terus di situ ada transisi. Misalnya teman-teman mau yang di pertama ada efek transisinya, kita bikin efek transisinya misalnya door, kita masukkan. Nah, nanti ada door seperti ini. Seperti itu. Nah, gitu. Terus diantaranya kita kasih efek, teman-teman maunya apa nih? Mau stretch, mau wide, mau zoom ya. Terserah teman-teman maunya seperti apa. Misalnya kita pakai wipe ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, gitu. Kalau kita play hasilnya seperti ini. Nah, ini kenapa kecil? Nah, kecil tadi belum kita rubah untuk scalingnya. Jadi kita rubah dulu scalingnya, karena tadi kan antara lembar kerja kita dan video yang kita masukkan itu kan beda. Kalau videonya kan kecil, sedangkan lembar kerja kita kan besar ya. Kita besarin dulu aja. Oke, kita coba jalankan. Nah, seperti itu teman-teman. Efek ini bisa nggak diganti? Bisa. Kalau mau langsung ditumpukan juga nggak masalah. Nanti otomatis yang pertama akan hilang. Ya, kita tumpukan aja. Otomatis akan ada efek yang terakhir kita masukkan. Nah, gitu ya. Ini efek hasil jadinya. Cross zoom. Nah, oke. Kita coba lagi. Misalnya mau efek apa? Page misalnya, page turn. Nah, kita masukkan ini, kita efeknya kita asal-asal ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nanti dia akan menggulung dari atas ke bawah. Nah, gitu. Kalau di akhirnya juga misalnya mau dibikin efek apa? Zoom misalnya ya, boleh-boleh aja. Nah, seperti ini. Nah, jadi teman-teman, pada prinsipnya untuk memberikan efek transisi, teman-teman harus masukkan video ke dalam timeline dulu, terus buka efek transisinya di bagian video transition ya, di sini. Di video transition, adanya di efek, terus buka video transition. Teman-teman tinggal klik transisi yang ingin dimasukkan dengan cara klik drag and drop seperti ini. Nah, ini udah masuk ya. Jadi dengan cara klik drag and drop ya, sekali lagi teman-teman ya. Nah, itu udah masuk. Nah, oke. Apabila efek ini tidak muncul atau hilang seperti ini, misalnya ke close seperti ini teman-teman, munculkan di Windows, di situ ada efek. Nah, otomatis akan muncul kembali ya. Jangan bingung teman-teman. Memberikan efek transisi itu mudah ya. Tinggal nanti kita mengedit, men-settingnya, mengemasnya seperti apa. Oke. Sekarang teman-teman bisa mencobanya di projectnya masing-masing. Nanti kalau sudah menguasai video effect, video transition, itu pasti projectnya akan lebih menarik dan lebih bagus ya. Nanti bisa menggunakan track atau multi track yang 2, 3, dan 4. Terus, oh cuma 3, padahal ada 4, 5, dan lain sebagainya teman-teman. Nanti akan kita bahas untuk masalah tracknya. Kenapa mengedit video menggunakan Adobe Premiere itu lebih asik, karena dia salah satunya adalah multi track ya. Ini jadi kayak promosi Premiere ini teman-teman. Walaupun sekarang banyak sekali aplikasi yang berbasis edit video di aplikasi handphone, tapi nggak ada salahnya kalau kita belajar yang aplikasi profesional punya ya.
Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang sedang belajar untuk materi Adobe Premiere. Itulah cara memasukkan video transisi ke dalam project kita. Silahkan dibagikan, subscribe apabila ingin mengikuti materi-materi yang terupdate. Bagikan ke teman-teman lain yang membutuhkan. Mudah-mudahan dengan membagikan kita bisa membantu teman-teman kita untuk belajar. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam